rekodnya dari situ, gitu ya. Siap, Pak. Apa Bapak Oke, sudah bisa share nah. screen? Sudah saya multiple participant, Pak. Ya, udah, saya udah bisa nih. Karena kalau ngerekod di saya, si laptopnya crash nanti. Oh, siap. Terima kasih Pak Yayas. Oke, kita mulai ya. Kita akan coba sama-sama pahami bahaya dan bencana ya. Sebelum nanti masuk ke mitigasi kan, meskipun kemarin mungkin Pak Redo sudah membahas juga tentang pendahuluan bencana ya. Tapi kita coba kupas ulang lah ya. Seperti apa arti dan makna dan ruang lingkup bahaya dan bencana ya. Nah, menurut berbagai referensi, nah ini kita di referensi-referensi, nah katanya bencana atau disaster bahasa Inggrisnya adalah bahaya atau hazard bahasa Inggrisnya yang menjadi nyata dan memberikan kerugian. Nah, jadi bencana adalah bahaya yang menjadi nyata. Kalau kita balik berarti bahaya apa? Bahaya itu bencana yang belum nyata. Nah, hazard itu bahaya ya. Nah, hazard adalah bencana yang belum nyata. Atau bisa juga dikatakan sebagai potensi bencana. Nah, itu kan potensi itu belum terjadi. Jadi potensi bencana akan sama dengan hazard ya. Nah, kemudian setelah menjadi nyata dinamakan bencana, dan nanti kita akan bisa lihat di uraiannya bahwa kenapa disebut bencana karena memberi kerugian. Nah, ini simple untuk dipahami, tetapi kadang-kadang nanti bisa kita lihat masih banyak ininya apa kontradiksinya lah, kontradiksinya lah terkait bahaya dengan bencana gitu ya. Masih suka kebolak-balik. Definisi dari saya ya seperti ya, bencana atau disaster adalah bahaya hazard yang menjadi nyata di kerugian atau bencana yang belum. Nah, lalu kemudian banyak hal di bumi kita ini yang dapat menjadi bahaya gitu ya. Jadi kalau orang nanya bahayanya apa ya, hazardnya itu apa? Nah, itu sebenarnya banyak hal yang dapat menjadi bahaya. Nah, ini juga belum ada pembakuannya kalau saya lihat ya. Jadi apakah sesuatu itu dibilang hazard? Nah, apakah orang bersepakat bahwa itu adalah hazard? Nah, ini pembakuannya ternyata belum ada ya. Jadi masih ini ya sangat open sekali lah. Ada yang bilang itu mah bukan bahaya. Ada yang bilang itu bahaya gitu ya. Ada yang bilang itu bahaya sekali. Gitu ya. Nah, kalau bagi orang Indonesia santai, itu bukan bahaya. Kadang-kadang bisa seperti itu ya. Nah, nggak jadi masalah ya bahwa itu masih merupakan satu hal yang sangat terbuka gitu ya definisinya. Tetapi kalau kita lihat di sini, nah apa yang menjadi bahaya itu ya mulai dari benda, unsur, dan proses di bumi hingga sifat ya, bahkan hingga produk teknologi, nah, itu bisa merupakan sumber bahaya. Jadi kalau saya bisa bilang apapun bisa menjadi potensi bencana ya. Apapun bisa menjadi bahaya yang berujung bencana. Nah, ini saya kasih contoh yang sederhana saja. Kita lihat pisau, nah ini hazard ya, benda hazard gitu ya. Korek api, nah itu juga sudah terbukti menjadi hazardous material gitu ya, benda hazard. Tali, lantai licin bahkan sudah ada tandanya
sebagai hazard ya. Lantai licin itu kalau kita lihat di perkantoran, lihat di hotel, itu sudah ada tandanya. Hati-hati lantai licin. Nah, itu berarti sudah kategorinya hazard. Kemudian air, udara, batu, gunung api, gempa bumi, tanah longsor, jelas lah itu bahaya ya. Nah, kemudian iri, dengki, sombong, nah itu juga hazardus dari sifat ya. Mobil, kendaraan, motor, handphone, itu bahaya. Bisa jadi kategori bahaya. Bahkan menurut saya WhatsApp, Facebook bisa menjadi bahaya kalau salah menggunakan. Banyak orang-orang yang hanya nulis di WhatsApp atau nulis di Twitter gitu ya. Habis itu berujung bencana. Di penjara gara-gara cuma tweet doang. Hanya satu bahasa gitu ya. Tapi bahasanya misalnya contoh si Jering. Kacung, penjara. Nah, berarti kan itu bagi dia menjadi bencana itu akhirnya. Nah, itu pendefinisian hazard itu mungkin kita harus melihatnya seperti itu karena sekarang itu bencana itu makin ke sini makin spesifik lah ya. Nanti kita bisa ada yang namanya bencana ekonomi sudah mulai, ada bencana sosial, ada bencana mental gitu ya, ada mentality health, kemudian jadi mentality disaster, itu sudah ada ya ke situ arahnya. Jadi apapun itu bisa merupakan bahaya atau hazard ya. Nah, itu patut kita camkan ya. Nah, kemudian dari referensi kita akan temukan bahwa bahaya yang terkait dengan alam itu biasa disebut geohazard ya. Bahaya terkait dengan alam atau bahaya dari unsur alam atau bahaya dari interaksi komponen-komponen penyusun sistem bumi sebenarnya. Jadi interaksi antara litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, nah itu dia akan menjadi bahaya geohazard. Ya. Nah, sementara bencananya disebut natural disaster. Nah, gitu ya. Jadi geohazard dan natural disaster itu satu paket lah kita bisa bilangnya. Nah, di dalam geohazard, nah selanjutnya itu secara lebih spesifik itu akan dikenal yang namanya geological hazard, kemudian and disaster, ada hazard and disaster. Jadi ada geological disaster, ada geological hazard, kemudian ada hydrometeorological hazard and disaster gitu ya. Orang mengkategorikannya. Kalau urusannya nanti katanya dengan banjir, dengan urusannya perubahan iklim, nah itu meteorologi, hydrometeorological hazard and disaster. Ada juga misalnya coastal hazard and disaster sekarang ya, kalau urusannya di pesisir. Nah, orang masih free untuk mendefinisikan, mengkategorikan ya. Nanti saya juga ingin mengkategorikan sendiri gitu ya, suka-suka saya. Jadi saya mengkategorikannya ada hal yang sedikit berbeda dari referensi. Boleh nggak? Boleh saja. Kenapa tidak boleh? Karena ini kan pembakuannya tidak ada hukum pembakuan ya. Tentang ilmu ya kita asal bisa dipertanggungjawabkan, kita bisa membuat definisi ruang lingkup, bisa sah-sah aja. Nah, itu terkait bahaya dari alam, geohazard, dan natural disaster. Nah, kemudian ada bahaya yang terkait dengan ulah atau perilaku manusia ya, yang biasa disebut man-made hazard. Ya. Untuk bahayanya. Nah, sementara untuk bencananya disebut man-made disaster. Ya. Nah, sebenarnya termasuk ke nanti urusannya dengan teknologi, ya, kegagalan teknologi. Nah, itu man-made disaster ya. Kemudian hazardnya ya man-made hazard. Nah, itu terkait ulah perilaku manusia. Nah, selanjutnya secara lebih spesifik dikenal yang namanya anthropogenic hazard and disaster. Nah, jadi urusannya dengan manusia itu anthropogenic katanya. Hazard and disaster.
Kalau urusannya dengan orang-orang human-nya di situ dominan, nah itu antropogenik. Kemudian ada yang namanya ecological hazard and disaster ya. Ketika merusak lingkungan itu ecological disaster. Nah, kemudian potensi merusak lingkungan berarti hazardnya, ecological hazard dan lain-lain. Nah, bahkan kini mulai lazim dikenal juga bencana ekonomi. Ada hazard ekonomi. Kemudian ada hazard sosial dan bencana sosial dari konsekuensi perilaku manusia ya. Bahkan tadi ketika kita bicara ada mental hazard, mentally disaster juga sekarang tuh ya orang sudah lebih spesifik ke arah situ ya. Bahkan bisa aja kalau kita mau buat hazard itu Ipolek Sosbud Ankamnas. Jadi mulai dari ideologi politik, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan. Nah itu ada hazardnya, ada disasternya. Sekarang kan ada bencana politik katanya kan, ada bencana ideologi. Orang sekarang ribut tentang Pancasila, nah itu kan hazard sekali itu ya. Ada potensi bencananya dalam keributan urusan Pancasila, urusan khilafah dan lain-lain. Nah, itu sudah mengarah ke situ sih bencana itu ya. Dan itu kategorinya man-made hazard, man-made disaster gitu ya. Nah, kemudian kalau pandangan saya pribadi, pandangan saya sendiri tadi, saya ingin mengkategorikannya atau membuat ruang lingkup yang tadi sesuka-suka saya, yang sah-sah aja. Nah, sebenarnya ada bahaya yang datang dari keterkaitan proporsional alam dengan manusia. A combined hazard and disaster. Jadi ada kombinasi. Ada bahaya dan bencana kombinasi. Nah, ini menurut saya harusnya menjadi pemilahan dari jenis hazard dan bencana atau disaster. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Karena nanti urusannya itu ke urusan mitigasi, ke adaptasi, bahkan ke prevensi, itu harus dimulai dari sini. Dimulai dari pemahaman yang benar tentang bahaya, hazard, kemudian tentang disaster, bencananya. Karena jangan sampai nanti salah melakukan mitigasi, salah melakukan adaptasi, salah melakukan prevensi. Kalau kita tidak paham pemilihan tentang bahaya dan bencananya. Nah, contohnya ini ketika keterkaitan proporsional alam dengan manusia ya. Contohnya banjir aja. Bagi saya banjir bukan bencana alam. Tapi banjir adalah combined hazard and disaster, bencana bahaya dan bencana kombinasi. Nah, ketika memposisikan banjir sebagai combined hazard and disaster, tentunya mitigasinya nanti juga akan disesuaikan. Contohnya nanti kalau terkait banjir, kalau banjir itu bencana alam, maka urusan orang buang sampah sembarangan ke kali, orang bikin kali makin sempit, sungai makin sempit, sungai-sungai pada hilang. Nah, itu nanti tidak akan pernah cocok dengan mitigasi yang akan kita lakukan karena kita fokusnya bencana alam. Bahkan ketika hutannya digunduli, kan itu sebenarnya bukan alam, itu manusia. Nah, makanya kita harus mendefinisikannya kalau menurut saya harus dengan jelas. Nah, sampai di sini saya akan coba untuk ini dulu ya, membuka ruang diskusi dulu ya, sebelum nanti kita lanjutkan. Nah, ini kita stop share dulu. Kita coba diskusi dulu lah. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan dulu silakan, ingin didiskusikan, mangga. Supaya kita sama-sama pahamnya gitu ya. Ini mau raise hand atau mau ditulis, nah silakan lah. Kalau atau mau langsung. Saya Pak, apa gitu ya. Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, mangga. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak bilang kalau sekarang itu udah ada
bahaya yang datang dari keterkaitan alam sama manusia. Hmm. Nah, kalau boleh tahu Pak, contoh nyatanya yang sekarang terjadi yang berkaitan sama kita geodesi itu apa ya Pak? Kasih Pak. Nah, nanti kalau kita sekarang bicara masalah bahaya, masalah bencana gitu ya. Kemudian nanti ada peranan geodesi, geomatika apa terkait masalah kebencanaan ini gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau urusan geodesi, geomatikanya ya kita di monitoring dan pemetaan risiko lah, itu poin ininya lah, keunggulan kita ada di situ, monitoring, pemetaan risiko ya. Nah, tapi ini belum ada hubungannya dulu dengan jenis-jenis bahaya dan bencana ya. Jadi kalau ditanyakan apa kontribusi geodesi terhadap bahaya, nah itu susah untuk jawabnya. Nanti itu untuk geodesi itu di peranannya di monitoring dan pemetaan risiko ya. Nah, kalau bicara tentang hazard dan bencana yang tadi antara keterkaitan dengan antara manusia dengan alam, nah itu dari dulu sudah ada sebenarnya, tetapi kita tidak pernah mungkin tidak pernah menyadarinya gitu ya, atau menganggap bukan sesuatu hal yang penting gitu ya. Jadi oh ya banjir kan kita sudah tahu dari dulu banjir. Nah ketika ditanya banjir itu bencana alam, rata-rata bilang ya iyalah itu alam yang memberikan. Tapi kalau kita ingin melakukan mitigasi, adaptasi, prevensi yang baik, itu harus dicerna lebih dalam lagi. Ternyata banjir ya bukan bencana alam, karena di situ proporsional manusianya besar sekali. Jadi dominan, sama-sama dominan. Kita katakan mungkin 50%, 50% ya. Alamnya apa? Curah hujan. Nah, itu udah alamnya. Kemudian urusan manusianya apa? Membatasi infiltrasi gara-gara pengundulan hutan, menambah runoff. Nah, itu berarti ada kontribusi manusia. Mempersempit kapasitas sungai ya dengan banyaknya dibangun pemukiman di bantaran sungai, buang sampah. Nah, berarti di situ ternyata ini bukan semata-mata bencana atau bahaya dan bencana alam, tapi ada unsur manusianya. Nah, itu harus kita pahami supaya nanti mitigasinya jadi pas. Mungkin jawabannya itu dulu ya. Nanti akan jelas lagi ketika kita udah masuk ke monitoring dan pemetaan risiko. Nah, di situ geodesi akan sangat berkontribusi. Ya, mudah-mudahan jelas. Nah, silakan. Ada yang kalau mau masih ingin bertanya lagi, barusan siapa namanya? Saya lupa. Izin bertanya, Pak. Silakan, Melita ya. Pak, tadi kan saya lihat di PPT-nya satelit itu termasuk bahaya. Nah, kok bisa ya Pak satelit itu termasuk bahaya, itu gimana ya Pak? Nah, satelit dikatakan bisa menjadi bahaya gitu ya. Nah, yang paling mudah satelit jatuh ke bumi gitu ya, masa lifetime-nya selesai biasanya kan 10 tahun gitu ya, paling banter 15 tahun, itu umur satelit ya. Ketika jatuh nimpa kepala ya itu jadi bahaya. Itu kemudian bisa jadi bencana yang ketibannya itu. Meskipun nyampe ke ionosfer katanya sudah terbakar ya di atmosfer, tapi sisa-sisanya itu katanya bisa sampai masih ada ukurannya itu yang serpihannya itu yang bisa 5 cm kali 5 cm atau 10 cm kali 10 cm. Nah, itu dari luar angkasa jatuh itu ya pasti jadi bencana ya. Nah, itu ininya simpelnya ya. Tetapi sekarang itu satelit itu kan dipergunakan untuk perang ya, untuk mata-mata gitu ya. Jadi ada unsurnya ke sana. Jadi bisa dikategorikan sebagai bahaya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah ininya ke arah sana ya. Bahwa teknologi pasti di baliknya itu ya ada
hazard, ada hazardusnya lah. Jadi memang pasti dua sisi mata uang lah. Apapun kalau paling berguna itu paling berbahaya sebenarnya. Kita tinggal di Indonesia itu kaya raya sumber daya, nah pasti kaya raya akan bencananya. Nah, jadi itu ininya lah. Dua sisi mata uang. Kira-kira seperti itulah terkait satelit ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak, saya Silakan kalau ada lagi. Ya. ingin bertanya. Ya. Kan ada proses pendangkalan di dalam sungai itu ya, Pak. Nah, itu kan terjadi karena erosi, dan erosi itu kan disebabkan oleh tidak adanya pohon penguat di pinggir sungainya. Nah, jadi itu tuh bisa disebut ke tadi yang kata Bapak yang keterkaitan proporsional alam dengan manusia ya, Pak? Betul, iya. Jadi ketika proses sedimentasi, kalau nanti di bantaran sungainya itu tererosi, kemudian juga ketika di atasnya digunduli sehingga nanti banyak juga sedimen yang tertransport gitu ya, menjadi dangkal sungainya, belum lagi ditambah sampah gitu ya. Nah itu menjadi faktor bahaya dan bisa berujung bencana. Dan itu yang menyebabkannya manusia, ulah manusianya di situ ya. Nah sehingga harus didefinisikan ya bencana kombinasi. Nah, supaya nanti upaya mitigasinya benar ya, gitu ya. Nah, selama ini banyak tuh kasusnya mitigasi dilakukan dengan salah itu banyak sekali ya. Contohnya, misalnya sekarang saya lagi ngurusin masalah banjirop gitu ya. Di Pantura, banjirop bahkan nanti akan banyak juga di Sumatera gitu ya. Nah, ketika pendekatan mitigasi banjirop, orang banyak menanam mangrove. Padahal mangrove atau bakau itu tidak akan ampuh dalam menangani banjirop, karena banjirop itu akibat sea level rise dan land subsidence. Kalau urusannya mangrove itu ke abrasi. Nah, sehingga ketika ditanamin mangrove, mangrove-nya ikut turun, akhirnya mangrove-nya ikut mati gitu ya. Jadi tidak efektif untuk mencegah banjirop. Nah, itu mitigasi yang salah dan itu dilakukan ya, bahkan di level nasional, bahkan level internasional ya. Jadi peneliti di dunia bikin penelitian di Demak bagaimana catching sediment, building with nature untuk menangani abrasi di Demak katanya. Padahal di Demak itu sebenarnya bukan abrasi yang paling dominannya, tetapi subsidence. Nah akhirnya salah gitu ya. Sekelas orang Belanda pun akhirnya mengakui bahwa kami salah melakukan mitigasi adaptasi. Karena melihat mendefinisikan sumber bahaya dan bencananya itu ada miss-nya, ada salahnya. Nah makanya saya pengen menegaskan kita itu harus memahami bahaya dan memahami bencananya itu dengan sangat-sangat lugas, harus seperti itu sebelum next step-nya ke mitigasi lah ya. Bahkan tadi bahwa sebenarnya kita sudah salah juga ketika bicaranya mitigasi saja, karena harus ada di situ adaptasi dan prevensi sebenarnya ya. Jadi tadi mata kuliahnya harusnya sistem prevensi, mitigasi, dan adaptasi bencana. Nah, itu berarti sudah paket komplit lah. Dan itu pemahamannya sudah berarti holistik. Kira-kira seperti itu. Tadi siapa? Ayu ya? Jika proses, kan itu proses pendangkalan ya Pak. Nah, itu kan harus dilakukan pengerukan dasar sungai ya Pak. Nah, pengerukan dasar sungainya itu tuh tugas seorang geodesi bukan sih Pak gitu, untuk menguruk sungainya atau reboisasinya seperti itu Pak? Ya, tentunya kalau menguruk sungai itu urusannya orang sipil ya, dan itu sipil pengairan untuk menguruk sungainya. Nah, tapi ke batimetri kita punya teknologi bagaimana untuk bisa memetakan pendangkalan sungai, gitu ya. Jadi kalau kita lakukan batimetri atau kita biasanya yang ngurusin geometri sungai, nah itu orang geodesi. Kalau geometri sungainya kita pahami, nah tentunya nanti misalnya orang sipil
harus melakukan pengerukan atau dredging berapa dalam gitu ya, berapa kilometer. Nah itu data spasialnya dari batimetri yang dilakukan oleh orang geodesi. Nah kemudian untuk memonitoring perubahan lahan, misalnya konversi lahan hutan menjadi pemukiman segala macam, penggundulan hutan, nah itu kekuatan kita di remote sensingnya. Jadi itu peranan geodesi geomatika juga ada di situ, bagaimana melihat kerusakan lahan hutan yang terkonversi yang akan menjadi bahaya bagi banjir. Nah, itu kita kontribusi di situ. Untuk pemodelan banjir itu kita kontribusinya banyak ya untuk pemodelan banjir. Jadi land use change itu kan input parameter banjir, geometri sungai itu input parameter banjir, DEM Digital Elevation Model itu diberikan oleh kita orang geodesi geomatika. Sipil nggak bisa ngukur-ngukur DEM. Kemudian ketika si lahannya itu yang terkena banjir itu mengalami land subsidence, nah kita yang bisa menyajikan data land subsidence karena kekuatan monitoring yang kita punya. Ya. Sehingga banyak lulusan geodesi ya itu yang ahli modeling banjir saat ini ya dengan apa kekuatan GIS-nya, remote sensing-nya banyak tuh kayak teman-teman di pusat itu orang geodesi itu jadi ahli-ahli modeling banjir ya. Itu bisa dilihat ya seperti itu ya ininya. Kontribusinya. Ada lagi? Ya, sami-sami. Ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut nanti saya ininya. Kalau nggak ada saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini 16-15. Nanti kita coba efisiensikan waktunya ya. Nah, ini sudah di share kembali, kelihatan ya? Nah, kelihatan ya? Halo, coba cross check dulu, kelihatan slide-nya apa enggak? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Oke, sip. Nah ini tadi ya, jadi harus kita catat ya bahwa ada bencana kombinasi. Nah, nggak apa-apa kita bikin definisi sendiri, ada bencana alam, kemudian bencana ulah manusia, dan bencana kombinasi alam dan manusia. Nah, saya bikin definisinya seperti itu. Dan belum ada orang yang nyanggah juga karena objektivitasnya ada. Kita bisa jelaskan. Nah, kemudian kita kembali ke ini ya, kenapa disebut bencana ya? Nah, ini kenapa disebut bencana karena ada yang dirugikan. Nah, kalau si Jack 2009, nah itu bilangnya give harms ya. Ada yang dirugikan. Nah, dalam hal ini ya terutamanya terkait dengan manusia yang mengalami kerugian. Nah, jadi di sini nanti kita bisa lihat egoisme manusia ya. Jadi manusia itu menjadi subjek utama baik pelaku maupun korban ya terkait bencana ini ya. Cukup lucu juga ya. Jadi kalau urusannya bencana ini ya sebenarnya ujung-ujungnya itu ya karena ada manusianya di situ ya. Nah, jadi ada yang dirugikan. Nah, kerugiannya itu bisa berupa materi, harta, benda, dan kerugian imateri, nyawa, cedera, dan lain-lain ya. Nah, ini an event or series of event that harms or kills a significant number of people. Nah, di sini ada highlight-nya signifikan. Nanti harus cari lagi referensinya, seberapa signifikan sih number of people yang terdampak, yang itu bisa dikategorikan bencana. Nah, saya menemukan referensi kalau ada bencana small scale disaster, itu kurang dari 10 orang yang menjadi bencana. Nah, ada medium scale, ada large scale gitu ya. Nah, itu ada juga ya. Ada juga kalau di Jepang, 1 nyawa adalah bencana gitu ya. Kalau kehilangan 1 nyawa. Itu motonya orang Jepang ya. Jadi one life matters gitu ya. Nah, jadi ada dirugikan materi imateri nih, kemudian
interrupt their daily lives in civil society ya. Nah ini kalau bicara materi itu harta, benda, kemudian waktu, kehilangan waktu gitu ya. Gangguan terhadap kehidupan sehari-hari, nah itu dikategorikan kerugian materi ya. Nah, atau kombinasinya dengan imateri. Nah, disaster may be natural or the result of accidental or deliberate human action. Nah, itu si Jack baginya dua. Jadi terkait bencana alam dan ulah manusia. Nah, poin intinya bahwa dibilang bencana ada yang dirugikan. Nah, kita nanti akan masuk ke masalah rugi-rugian ini ada lagi nanti ininya. Nah, kita lihat dulu bencana menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana ya, nomor 24 tahun 2007 yang sekarang sedang direvisi ya, sudah masuk di prolegnas karena ada beberapa yang harus diupdate ya. Nah, menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana nomor 24 2007 dikatakan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, jadi kalau di definisi undang-undang ya ini bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan. Nah, itu tidak secara eksplisit bilang masalah nyawa, masalah materi imateri ya di sini. Kalau di undang-undang. Nah, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia. Nah, ini menarik untuk dicermati ya. Ketika bicara faktor alam, ada non alam dan ada manusia. Nah, non alamnya apa ya gitu ya. Karena kalau referensi yang lazim itu alam dan manusia. Nah, ini ada non alamnya. Setelah ditelaah ternyata non alamnya itu urusannya dengan manusia ya. Jadi ini yang bikin definisi ya dulu tahun 2007 ya nggak tahu lah ini pemikirannya seperti apa gitu ya. Dan menariknya baru 2007 dibuat undang-undang setelah gempa Aceh karena dulunya ya bencana ya sudahlah, yang penting bencana kita hadapi, kita ikhlasi gitu ya. Tapi setelah itu ya ada Undang-Undang Penanggulangan Bencana ya, setelah gempa Aceh. Nah, jenis bencana menurut undang-undang di atas. Nah, itu bencana alam, gempa bumi, jelas, tsunami, gunung meletus, banjir. Nah, banjir masih dikategorikan bencana alam. Kekeringan, angin topan, tanah longsor. Nah, kalau saya berpendapat banjir, kekeringan, tanah longsor itu sudah bencana kombinasi harusnya. Karena kekeringan nanti urusannya kan tentang masalah penggululan hutan, eksploitasi air yang berlebihan, pencemaran air, dan lain-lain. Tanah longsor juga sama, ada urusannya dengan manusia yang menggunduli hutan, tanahnya gundul, dan lain-lain ya. Nah, bencana non-alam itu kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, itu non-alam katanya. Non-alam teknologi, padahal teknologi itu yang bikin manusia sebenarnya. Nah, kemudian faktor manusianya dikatakan sebagai bencana sosial, konflik sosial dan teror. Nah, jadi kalau dari sisi tata bahasa, nah ini menarik sebenarnya untuk dikomentari dan harus disempurnakan harusnya. Kalau di sini kegagalan bencana non-alam itu termasuk epidemi, wabah penyakit ya, atau pandemi yang dalam skala lebih besar. Nah, sekarang kalau melihat dari undang-undang berarti pandemi yang sekarang ini yang terjadi ya, COVID-19. Itu non alam tuh, berarti ada yang bikin. Udah menarik tuh. Berarti ada yang buat tuh, ada yang menyebarkan. Sudah vaksinnya sebenarnya sudah ada. Ada konspirasi. Nah, itu bisa jadi ke arah situ ya. Tapi kita yang nggak usah bahas ke arah situ dulu lah. Nah, kemudian bencana ada yang katastrofik, nanti ada yang silent killer ya. Kalau yang katastrofik itu bencananya sesaat, yang datangnya secara tiba-tiba, dan menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa, baik dari sisi materi dan imateri. Nah, contoh bencana katastrofik, gempa bumi ya, bencana gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir bandang, dan mungkin ada yang lainnya. Nah, kalau yang silent killer itu perlahan namun tanpa disadari menimbulkan kerugian yang luar biasa, terutama dari sisi materi ya.
Karena kalau silent killer ini jarang yang sampai membunuh gitu ya. Secara tiba-tiba, mungkin membunuh secara perlahan gitu ya. Kayak kanker bisa jadi ya. Contoh bencana silent killer, perubahan iklim, subsiden, krisis air bersih, tadi kanker gitu ya. Kemudian intoleransi, nah itu sebagai potensi bencana silent killer. Nah, kenapa ini disajikan yang katastrofik dengan silent killer? Karena biasanya fokus dari ini lebih terfokus, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian kita ini lagi stop dulu lah sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan dulu silakan. Ada 1-2 pertanyaan sebelum kita lanjut. Ini kan sampai jam berapa? 17. Jam 17 lebih dikit lah nanti ya. Ayo silakan kalau ada yang di... Yang ditanyakan ada nggak? Kalau nggak kita lanjut lagi ke slide-nya. Kita beresin slide-nya baru nanti diskusi ya. Biar bolak-balik katanya. Ini sudah kelihatan lah ya. Nah, saya ingin sedikit berbicara tentang filsafat bencana nih ya. Ini menarik sebenarnya. Jadi kita coba lihat bagaimana bencana ditinjau dari sisi filsafat ya. Nah, jadi kalau filsafat itu kan urusannya memahami bencana secara lebih mendalam. Tidak terbatas dari 1-2 sudut pandang, namun lebih dari itu ya. Nanti bisa melihatnya itu dari berbagai sudut pandang lah. Bahkan beberapa menyebutnya melihat dari lingkar pandang. Nah, itu filsafat bencana. Nah, kemudian dalam filsafat bencana itu sebenarnya alam itu dijadikan subjek pengendali, beda dengan yang selama ini banyak dipahami ya, di mana manusia yang menjadi subjek pengendalinya dan alam menjadi inferior. Jadi alam itu sebenarnya tidak superior, tapi manusialah yang superior. Nah, tetapi kalau di filsafat bencana, justru alam itu yang superiornya. Manusia ini hanya sebagai tamu di alam ini. Dan saya berpendapat menyepakati hal inilah. Jadi manusia itu sudah terlalu sombong ya. Dalam urusan bencana aja ya, seolah manusianya sebagai superior, tapi sebenarnya jangan macam-macam dengan alam. Kalau alamnya sudah ternyata kuota saya habis. Ternyata kuotanya ya. Ini mahasiswanya lebih kaya dari dosennya nih. Oke, tadi sampai di ya ini ya.
Jadi ada hikmah di balik bencana ya, bahkan ahli-ahli bencana itu dapat keuntungan dari bencana. Misalnya Pak Irwan Melano ahli gempa, nah sekarang jadi terkenal, kemudian banyak penelitiannya, pekerjaannya dari bencana malah. Nah, itu bukan rugi dia malah untung gitu ya. Saya mungkin kalau nanti jadi ahli bencana jadi untung juga dari bencana. Kalau ada tanahnya yang subsiden, ada yang ambles-ambles, saya senang, bukannya rugi kan. Nah, jadi dapat kerjaan. Nah, seperti itulah kira-kira. Memang harus dipahaminya secara menyeluruh. Nah, kemudian filsafat bencana juga mencari benang merah lah dari bagaimana ilmu pengetahuan, agama, dan spiritual itu saling terkait satu dengan lainnya terkait bencana lah. Tapi pembahasannya ya tidak di sinilah. Nah, ini jadi bencana ini warna-warni ya. Jadi sewarna-warni ruang lingkupnya. Nah, ini ada catatan terkait bencana ya. Ini 2 slide terakhir sebelum kita diskusi sebagai penutupan nanti. Nah, apabila kita dalami lagi kebencanaan ya, termasuk melalui filsafat bencana, masih ditemukan pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait definisi bahkan kata-kata dalam kebencanaan. Tadi undang-undang ada kata-kata yang bisa dibilang kurang tepat gitu ya. Kemudian tadi bencana kombinasi belum ada. Nah, itu kita sebenarnya harus kembali mendefinisikan arti dan ruang lingkup bencana, termasuk bencana kombinasi. Termasuk kata-kata mitigasi, kenapa harus selalu didampingi adaptasi dan prevensi, karena usaha itu ketiga itu harus dilakukan ya. Meskipun nanti prioritasnya akan ada di mana. Ada bencana yang tidak bisa diprevensi, hanya bisa dimitigasi dan adaptasi, bahkan ada yang bencana yang bisa dimitigasi doang, gitu. Diadaptasi doang, nah, seperti itu ya. Nah, ketika pemahaman kita tentang bencana belumlah mendalam, itu bukan tidak mungkin upaya penanggulangan bencana akan berjalan ke sisi yang tepat. Nah, ini saya highlight, saya bold ya. Jadi bukan tidak mungkin upaya penanggulangan bencana akan berjalan ke sisi yang tidak tepat. Kalau kita tidak memahami bencana ini, baik termasuk hazardnya secara mendalam. Nah, ini sebagai contohnya, tadi sudah disebutkan, mendefinisikan prevensi, mitigasi, dan adaptasi saja kadang masih kebolak-balik ya, satu dengan lainnya. Nanti saya bisa tanyakan nih, apakah ini mitigasi, apakah ini adaptasi gitu ya. Ini ada hal yang menarik. Jadi sepertinya kita harus kembali membaca, memahami, menyikapi cara penanggulangan bencana supaya tidak salah jalan ya. Nah, ini akhir dari presentasi ya. Nah, saya akan stop screen-nya. Kita diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya, Nah, Pak. silakan. Naufal ya. Enggak. Pak, terkait untuk bahaya bencana itu kan Bapak menjelaskan bahaya yang terkait dengan alam biasa itu geohazard, sedangkan sementara untuk bencana itu sendiri natural disaster. Nah, pertanyaan saya ini Pak, untuk hidrometeorologi hazard and disaster ini yang saya pernah baca itu Pak, untuk hidrometeorologi itu salah satu komponennya itu untuk mengurangi banjir Pak, risiko banjir. Nah, apakah hidrometeorologi cuma hanya sekedar itu doang apa gimana Pak? Terkait yang hidrometeorologi hazard and disaster ini Pak? Ya, jadi hydrometeorological hazard and disaster itu bagian cabangnya dari geohazard ya. Jadi geohazard nanti ada geological hazard and disaster, nanti gempa itu masuknya geological hazard and disaster, letusan gunung api masuk di situ. Nah, yang hidrometeorological urusannya itu dengan air-air dan udara-udara. Jadi itu hidrosfer dan atmosfer ya. Salah satunya banjir. Meskipun tadi saya sudah kasih catatan bahwa banjir bagi saya bukan hidrometeorological hazard. Karena ada unsur manusianya di situ ya. Nah, itu yang saya modifikasi ya. Kemudian kalau di referensi apalagi yang hidrometeorological itu kekeringan. Itu hidrometeorological gitu ya. Karena nanti ada proses kemarau yang panjang akhirnya surface water, ground water itu akan bermasalah. Nah, itu
hydrometeorological. Jadi hydrosfer, atmosfer urusannya. Nah, kalau geologikal itu litosfer, bumi padat biasanya, gempa, gunung api. Nah, kemudian ada ocean hazard and disaster. Tsunami itu sebenarnya masuk ke ocean hazard and disaster. Tapi ada yang bilang tsunami masuk ke geological hazard, gitu ya, karena tsunami diakibatkan oleh gempa. Jadi gempa besar di laut, thrust fault, gitu ya, ada mekanismenya, mekanisme thrust, jadilah tsunami. Nah, jadi pengklasifikasiannya ini juga masih open lah, masih belum ada pembakuan. Nah, tinggal kita memahami aja. Oh ya, bolehlah itu jadi ocean disaster. Nah, sekarang yang lagi ngetren ada coastal hazard and disaster, banjirop, cyclone, kemudian abrasi, ya, ada akresi, sedimentasi, abrasi. Nah, itu coastal hazard and disaster. Nah, jadi silakan diklasifikasikan, asal kita pahami mekanismenya nggak jadi masalah. Tapi bagi saya, bahwa banjir bukan hydrometeorological hazard, tapi udah combine disaster, hazard and disaster. Nah, tetapi memasukkan itu ke dalam referensi ya susah juga ya, hanya omongan saya doang. Kebayang nggak, Pak? Oke Pak, makasih Pak. Silakan kalau ada yang lainnya. Halo, ada nggak? Nah, tadi saya menyinggung ya masalah mitigasi ya dan adaptasi. Nah, nanti kita akan sampai ke situ ya, bahasannya itu memaknai mitigasi dengan benar dan adaptasi dengan benar ya. Nah, kalau katanya mitigasi itu mengurangi risiko bencana ya. Adaptasi itu sebenarnya tujuannya mengurangi risiko bencana, tetapi dengan jalan penyesuaian. Kalau adaptasi itu ya, menyesuaikan. Kalau new normal itu kan adaptasi, karena virusnya ada di situ, kita hidup berdampingan, kita berusaha berteman kalau bisa dengan virusnya, kalau enggak ya ini segan sama segan dengan virusnya gitu ya. Nah, itu adaptasi kan. Jadi sumber bencananya tetap ada, tapi kita berusaha untuk beradaptasi dengan situasi itu. Nah, itu adaptasi, itu udah benar ya. Nah, kalau saya tanya gempa bumi itu mitigasi apa adaptasi ya? Ketika kita membangun rumah tahan gempa. Nah, pasti di referensi itu selalu ketemunya mitigasi. Bahwa mitigasi gempa bumi. Nah, itu membangun rumah tahan gempa sesuai building code ya. Padahal sebenarnya sumber gempanya itu tidak bisa kita apa-apain. Mitigasi itu kan mengurangi sumbernya ya, mengurangi sakitnya lah sebenarnya. Mitigasi, menghilangkan prevensi. Nah, sehingga kalau terkait gempa bumi sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya mitigasi. Nah, itu ada diskusi hangat tuh. Itu bukan mitigasi, itu adaptasi. Enggak dong, itu mitigasi karena mengurangi bencana gempa bumi, dampaknya. Padahal kalau saya sependapat dengan adaptasi. Karena sumber gempanya tetap ada. Kita mencoba beradaptasi. Nah, kebayang nggak? Coba ada nggak yang mau ini komentar? Silakan. Sebelum masuk ke urusan mitigasi, kita fondasinya ini harus kita kuatkan dulu nih. Oh iya, sehingga langkahnya menjadi tepat. Jangan sampai salah obat lah. Nah, kita ini membicarakan lagi urusannya kan mendefinisikan penyakit-penyakitnya dulu lah. Nanti ada diagnosanya, nanti ada apoteknya, nanti ada pengobatannya. Nah, seperti itulah analogi untuk bencana ini.
Apa yang kita lakukan sekarang itu baru mendefinisikan, oh ini sakit, oh ini masuk angin, oh ini mah ini gitu ya. Atau mendefinisikan faktor-faktor yang menyebabkan masuk angin. Nah, baru di situ ya. Belum didiagnosa, karena nanti diagnosa itu dimonitoring dan pemetaan risiko, belum di pengobatan. Nanti pengobatannya bisa kalau supaya sehat kita minum apa tuh yang Enervon C yang supaya menjaga ketahanan tubuh. Nah, itu kan prevensi. Kalau sudah kena, misalnya kita minum tolak angin, kita sudah kena dulu sakitnya gitu ya. Ada yang misalnya kayak kanker tidak bisa disembuhkan, hanya cukup misalnya bisa untuk tidak di penyebarannya. Nah, itu urusannya mitigasi adaptasi. Silakan. Ada lagi? Nah, ini 16.40. Nah, kita jam 17 lah kita bereskan ya. Nanti saya coba untuk buatkan di YouTube lah ini materi-materi. Cuman kalau ada waktunya saya nanti ini karena lagi agak sibuk. Kalau ada nanti kalian bisa lihat, bisa rewind, tonton ulang, jadi paham gitu. Jadi platform di YouTube tuh cukup efektif juga kalau saya lihat ya. Untuk mahasiswa ngelihat lagi, lihat lagi. Kalau offline atau sekali misalnya online Zoom ini, sekali ini ya kalau rekodnya hanya dipunyai Mas Ulin atau Pak Redo doang ya percuma. Kalau di YouTube bisa ditonton terus. Silakan. Ada lagi ya? Sebelum saya tunjuk, masa harus saya tunjuk? Tunjuknya gimana ini? Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Menengok kembali tadi tentang salah satu sumber bahaya berupa satelit, Pak. Nah, apakah ada langkah prevensi untuk menanggulangi satelit tersebut menjadi sebuah bencana, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Nah, itu tadi, kalau kita bicara satelit, misalnya hazardnya, itu satelitnya jatuh, ya kita menanggulanginya dengan doa aja. Kita nggak jatuhnya di Indonesia gitu ya, atau di Lampung, nanti di rumah kamu misalnya. Nah, itu nanti juga satelit kan ada inklinasinya lah, jadi ada orbitnya. Dulu pernah ada isu satelit dari Amerika itu akan jatuh di Pulau Jawa. Nah, itu heboh tuh. Dan kita tidak tahu jatuhnya di Pulau Jawa di sebelah mananya. Jawa luas. Tetapi ukuran jatuhnya 20 kali 20 cm. Ah, itu sudah bisa bikin orang meninggal lah itu ya kalau ketimpuk. Nah, itu terkait bagaimana menyikapinya ya kalau urusannya satelit jatuh susah lah ya. Doa lah itulah. Kemudian kalau terkait misalnya satelit bisa menjadi mata-mata, bisa menjadi alat perang atau apa. Nah, ya itu juga kita harus lawannya dengan teknologi lagi ya. Kita kalau mampu bikin satelit lagi ya bagus. Nanti bisa ada jamming gitu ya. Kita interferensi sinyal satelit. Nah, itu bisa tuh seperti GPS lah ketika perang Iran, Irak dulu ya dengan Amerika. Nah, Irak itu mampu menjamming satelit GPS. Nggak bisa GPS-nya nggak bisa dipakai untuk perang. Nah, itu pernah tuh dijamming sehingga untuk ngebom pakai bantuan GPS nggak bisa tuh Amerika. Sempat minggu 2 minggu, tapi akhirnya bisa di decoding lagi, bisa lagi memanfaatkan GPS. Jadi itu ya teknologi by teknologi, kemudian by doa lah ya. Iskandar, kira-kira seperti itulah. Oh iya, siap Pak. Nah, kemudian ada yang pakai chat nih bertanya ya, Muhammad Karis. Nah, izin bertanya, apa pembuatan tanggul di pinggir pantai, nah ini efektif untuk banjirop laut seperti di pinggir Laut Jakarta? Nah, ini pertanyaan menarik nih ya. Jadi, apakah tanggul di pinggir pantai efektif untuk banjirop? Nah, setelah ditanggul, banjiropnya hilang. Berarti efektif? Efektif.
Tetapi setelah 10 tahun banjir roobnya datang lagi. Ini artinya efektif untuk 10 tahun. Tidak efektif setelah 10 tahun. Nah, itu kasus yang di Jakarta. Setelah 10 tahun banjir roobnya datang lagi. Kenapa? Karena tanggul yang di pinggir pantai itu juga ikut mengalami penurunan. Sehingga lambat laun akhirnya turun-turun terus, air lautnya naik-naik terus juga, akhirnya tumpah lagi, banjir rob lagi. Jadi pembuatan tanggul jawabannya itu efektif untuk short term ya. Jadi short term measure. Jadi short term measure itu tanggul tidak bisa dihindari atau solusi jangka pendek. Nah, solusi jangka panjang tanggul menjadi tidak efektif. Kecuali kalau kita tinggikan lagi tanggulnya. Nah, dan cost-nya harganya nanti akan lebih mahal ya. Nah, jadi efektivitasnya harus dilihat seperti itu. Nah, kemudian kalau saya lanjutkan, tanggul ini mitigasi atau adaptasi? Tanggul mitigasi atau adaptasi? Kalau ada yang bisa jawab. Coba siapa? Adaptasi, Pak. Adaptasi, Pak. Tanggul itu adaptasi, bukan mitigasi. Ya. Karena tidak menyentuh pengurangan sumber dari penyakitnya. Jadi subsidennya sama si leverage-nya kan kita tidak bisa utak-atik dalam kasus ini. Berarti kita hanya mampu beradaptasi. Hidup berdampingan dengan si leverage dan subsiden. Gitu ya. Hidup berdampingan misalnya saat ini orang di pesisir Jakarta hidup berdampingan dengan si leverage, subsiden, dan COVID-19. Nah itu. Kemudian mereka beradaptasi. Bangun tanggul, pakai masker misalnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau mau mitigasi banjir rob bisa nggak? Bisa dengan menghentikan land subsiden. Si leverage-nya dibiarin, diabaikan bisa. Kenapa? Karena kecil, hanya 6 mm per tahun naiknya. 6 mili kecil. Subsidennya bisa 10, bisa 20 cm. Nah, kalau dihentikan subsidennya, nah itu berarti sudah bukan lagi mitigasi namanya, itu prevensi. Makanya kalau di luar negeri itu ada laboratory prevention of subsidence. Prevention of subsidence. Nah, jadi udah prevensi, bisa dicegah. Tapi tidak semua bencana bisa dicegah. Banjir itu tidak ada istilah prevensi. Karena bagaimanapun ketika banjir kita prevensi, akan selalu hadir banjirnya. Karena unsur alamnya yang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan ya. Tiba-tiba curah hujannya 1000 tahunan, 400 mili per detik misalnya. Nah, udah, mau kita bagaimana persiapannya tetap banjir. Nah, berarti tidak ada istilah prevensi dalam banjir. Yang ada mitigasi dan adaptasi. Oke, itu terkait tanggul ya. Mau nanya lagi siapa? Silakan, Ayu. Gini Pak, tadi kan ada bahaya bahaya yang disebabkan oleh alam dan bahaya yang disebabkan oleh manusia, geohazard dan man-made Pak. Nah, yang mana nanti ada kombinasi antara mereka berdua. Nah, tapi pengelompokannya itu terhadap bencana katastrofik dan silent killer itu apakah ada Pak? Dalam artian kayak misalnya ini disebabkan oleh alam, tapi itu cuma bencana atau bahaya bencana sesaat gitu. Terus juga misalnya contoh Pak, kayak kebakaran hutan. Itu kan sampai saat ini pun kalau kita ngefixin ini terjadi akibat apa kan belum tahu Pak, karena ada alam juga, ada juga ulah manusia. Nah, lalu parameter apa yang membedakan antara geohazard, man-made hazard, serta dan pengolahannya gitu Pak. Kalau dalam dari kacamata kita kan simpelnya sih satu tentang alam, satu tentang manusia gitu kan Pak. Nah, terus bedanya dalam parameter serta pengelompokan ke dalam bencana yang tadi itu gimana Pak? Ya, jadi nanti kalau yang referensi saat ini ada ya. Nah, tadi kan kita ingin mencoba merubah referensi sebenarnya. Jadi kalau referensi yang ada itu ada yang geohazard, natural disaster, man-made hazard, man-made disaster.
Nah, di dalamnya itu bisa ada yang geohazard katastrofik, ada yang geohazard silent killer. Kemudian man-made juga sama, ada yang man-made dia sifatnya katastrofik, ada yang man-made sifatnya silent killer. Nah, bisa ada di mana-mana itu, yang silent killer dan katastrofik. Jadi di geohazard contohnya gempa katastrofik. Yang di geohazard apa sih yang yang silent killer? Nah, di geohazard kalau kita andaikan perubahan iklim itu sebagai alam, nah itu yang silent killernya. Jadi selalu ada klasifikasi katastrofik dan silent killer di geohazard maupun di man-made hazard and disaster. Nah, kemudian yang balik lagi tadi, sebenarnya ada yang kombinasi. Nah, itu harusnya kita definisikan. Jadi definisinya ada 3. Geo, man-made, combine. Nah, di masing-masingnya ada combine katastrofik, combine silent. Ada combine, ada yang geohazard katastrofik, ada yang geohazard silent. Yang dikombinasi, yang kombinasi katastrofik, apa contohnya? Banjir bandang. Nah, banjir bandang itu katastrofik. Sesaat habis semua, dan itu kombinasi. Karena itu unsur manusia dan alamnya 50% lah kita misalnya bisa bilang ya, meskipun tidak angka pasti. Nah, jelas ya pembagiannya. Nah, meskipun di referensinya itu tidak ada yang sampai dengan saat ini mengkategorikan combined disaster. Itu masih bahasa saya ya. Jadi bagi saya ini pembagiannya 3, tapi bagi undang-undang pembagiannya 2. Bagi buku-buku textbook pembagiannya masih 2 ya. Nah, kalau saya sudah baginya 3. Loh kok bisa-bisanya? Ya suka-suka kita kan? Bebas saja. Kita bikin aja 3, tetapi dasarnya kuat. Oh iya, karena nanti urusannya kenapa dijadiin 3, supaya nanti mitigasinya itu jadi tepat. Adaptasinya jadi tepat ya. Dan kita bisa mengkampanyekan tentang hal ini ya. Saya terus kampanye ke combined disaster. Bahwa banjir bukan bencana alam. Udah banyak tuh yang setuju. Benar-benar banjir bukan bencana alam. Bahkan banjir itu sebenarnya udah bencana manusia. Nah, udah ada yang mengkategorikannya. Tapi ya sebenarnya kombinasi lah, karena alamnya masih berperan. Seperti itu ininya. Wahyu ya. Mudah-mudahan jelas lah jawabannya ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, nah ini ada yang di chatting ya. Ada Eko izin bertanya tapi lagi ngetik. Nah, Desi izin bertanya, Pak, melihat tsunami Selat Sunda 2018 kemarin itu kan dikarenakan oleh non tektonik, jadi tidak bisa dideteksi oleh sistem. Nah, upaya apa saja sih Pak yang harus dilakukan sebelum itu terjadi? Nah, ya memang yang non tektonik Selat Sunda karena urusannya dengan keruntuhan dari anak Krakatau ya, ini flanknya gitu, ininya materialnya. Nah, tidak bisa dideteksi oleh sistem BMKG ya. Tapi kalau kita misalnya sistemnya sudah bagus, sebenarnya bisa ya. Cuman saat ini vulkanologi, PPNPG dan BMKG itu saling menyalahkan dulu gitu ya. Karena tidak bisa mendeteksi karena ya belum ada sistemnya aja. Nah, kemudian upaya apa saja yang harus dilakukan sebelum itu terjadi ya. Nah, kalau itu lebih sifatnya ke bencana alam ya kita preparedness, kita berjaga-jaga, menyiapkan. Karena tidak bisa kita menghentikan letusan gunung api, tidak bisa kita menghentikan gempa bumi gitu ya. Nah, ketika runtuh dari gunung api, habis itu jadi tsunami, kita tidak bisa menghentikan tsunami. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya nanti lebih ke preparedness ya, kesiapsiagaan. Kalau mampu nanti ke early warning. Nah, jadi ada early warning. Ada tsunami early warning system ya. Early warning itu dasarnya apa? Nanti dasar early warning itu ada di monitoring ya. Monitoring dan risk mapping. Nah, dari situ. Itu ada geodesinya lagi di early warning. Nah, seperti itu ya. Jadi menyikapinya ya kita coba lihat dulu. Nah, kalau kita bisa cegah, dicegah. Nah, tinggal apa yang bisa dicegah, apa yang tidak.
apa yang bisa kita adaptasi, apa yang kita bisa mitigasi. Nah, terkait masih ini ya, tsunami nih. Misalnya upaya apa saja yang dilakukan sebelum terjadi lagi. Nah, kalau di Jepang itu bikin tanggul laut tsunami, bukan tanggul laut rob. Ada tanggul laut tsunami, ada juga. Bahkan ada tanggul di bawah laut. Wah, itu kan di dalam laut ada tanggul. Loh, kok bisa? Nah, itu untuk mereduksi terjangan tsunami. Jadi untuk memperkecil gelombang tsunami. Nah, bahkan di Jepang itu ada 3 tanggulnya. Tanggul di bawah laut, tanggul pinggir pantai, sama tanggul di pinggir penduduk. Nah, itu ada. Nah, itu sebagai upaya adaptasinya seperti itu. Selain early warning ya. Paket lengkap lah nanti kalau bisa ya. Kita akan sampai di situ ya, jawaban sementaranya seperti itu. Nah, kemudian nih, jika ada yang bertanya, jika terjadi perubahan risiko terhadap bencana, nah ini udah bicara risiko, padahal risiko nanti minggu depan kita akan bicara. Jika terjadi perubahan risiko terhadap bencana, hasil perubahan risiko ini masuk ke sistem bencana atau bahaya. Terima kasih sebelumnya. Hasil perubahan risiko ini masuk ke sistem bencana atau bahaya ya Pak? Nah, jadi nanti kalau kita bicara risiko bencana, ya itu masih bahaya kan, karena belum terjadi risknya, risiko, potensi. Ini baru bahaya ya. Kemudian nanti risiko itu komponennya ada bahayanya, hazardnya itu sendiri, kemudian ada kerentanan dan kapasitas. Ya kan, kalau rumus risiko dulu itu kan bahaya dikalikan kerentanan dibagi kapasitas. Nah, itu resiko. Kita akan ke sana nanti ya. Oke, nah itu jawaban singkatnya ya tentang risiko. Nanti kita akan bahas secara detail risiko itu apa. Kemudian Eko mau nanya langsung, silakan. Izin ya Pak, izin bertanya. Yuk. Tadi kan pertanyaannya menyinggung soal macam-macam bencana dan segala hal. Saya karena tadi Bapak ini masih dasarnya, saya tertarik di bagian ininya sih Pak, peraturannya sih Pak, di undang-undangnya. Kan Bapak udah lumayan senior lah untuk di bidang inilah. Saya pengen tahu apakah peraturan di Indonesia itu sudah dibuat oleh orang-orang yang benar ngerti bencana, dari prevensinya, mitigasi, dan adaptasi, dan apakah sudah sesuai gitu. Karena di peraturan yang baru juga, yang baru disahkan itu nggak salah ada yang bersinggungan yang di hutan apa ya, di Kalimantan, hutan adat itu sebenarnya berbeda peraturannya, cuman kan nggak dilihat dari segi kebencanaannya, nanti timbul masalah bencana baru. Itu sih Pak, pendapat Bapak dan sepengetahuan Bapak gimana tentang peraturannya. Terima kasih Pak. Ya, nah menarik kalau bicara peraturan ya. Nanti peraturan itu membatasi langkah, itu yang problem utama ya. Jadi contohnya ketika ROB tidak ada di undang-undang kebencanaan, maka tidak akan bisa dialokasikan dana untuk penanganan ROB. Nah ini menarik nih. Jadi undang-undang itu atau peraturan itu dia menjadi syarat utama untuk masalah penganggaran dan masalah aksi gitu ya. Jadi kalau tidak ada di undang-undangnya, kita mau ROB sampai bikin orang meninggal kayak apa ya, itu bukan bencana karena tidak ada di aturannya. Itu yang problem utama kita saat ini ya. Nah, ketika kita melihat yang mengusungnya gitu ya tentang undang-undang kebencanaan. Nah, yang harus dicatat ini bahwa ahli bencana di Indonesia itu nggak ada ya. Ahli bencana di Indonesia belum ada. Mungkin yang mendeklar sebagai ahli bencana hanya beberapa orang lah, Ibu Harkunti, Pak Amin Widodo dari ITS gitu ya. Yang lainnya nggak berani menyatakan diri sebagai ahli bencana. Karena apa? Bencananya banyak. Bencananya banyak. Kalau kita ahli berarti harus ahli semua bencana itu. Di mana itu susah gitu ya. Jadi ahli bencananya aja belum ada di Indonesia yang mengaku-ngaku baik yang memang ahlinya gitu ya.
Nah, sehingga ketika memproduk peraturan perundangan, akhirnya ada beberapa keterbatasan. Sekarang juga ada revisi Undang-Undang Nomor 24 2007 ya, sudah masuk di prolegnas. Nah, kemudian ada audiensi. Saya lihat juga nanti hasil revisinya akan sama-sama aja. Loh, ini kok hasilnya tidak jauh beda dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Masih ada bencana yang tidak masuk di situ ya. Nah, kalau boleh jujur ya seperti itu kondisinya ya. Jadi memang susah untuk menjadi ahli bencana, meskipun saya sudah 20 tahun saya muter-muter di urusan bencana ya, mulai dari gunung api ke gempa, gempa masuk ke lumpur lapindo, masuk ke subsiden, perubahan iklim, muter-muter. Tetapi banyak hal yang saya tidak tahu tentang bencana, sehingga bukan ahli bencana. Nah, ketika ahlinya belum ada, kita bikin produk, keterbatasannya masih ada. Nah, itu problem di kita ya. Tapi ya mudah-mudahan ke depan ada ahli bencana yang beneran lah, yang di nasional yang bisa memperbarui si peraturan ini ke lebih baik lah. Mudah-mudahan ya. Saat ini masih belum lah kelihatannya. Mungkin nanti Pak Redo nih, ya, Mas Ulin, jadi ahli bencana. Kemudian kalian setelah lulus kuliah ini silakan tuh masih banyak peluang untuk menjadi ahli bencana dan bisa jadi tadi dapat hikmah yang luar biasa dari bencana, minimal pahala lah. Nah itu kira-kira ya kok jawabannya. Nah kemudian ini nih karena ini udah jam 5 nih, kita coba ini dulu beresin yang pertanyaan di sini ya. Salah satu definisi sebuah bencana itu kan kejadian non periodikal. Kalau seperti banjir Jakarta yang rutin 5 tahunan, apakah masih sah dinamakan bencana? Nah, itu sebenarnya ada yang namanya siklus bencana ya. Jadi sebenarnya harus ada siklus karena untuk menuju kesetimbangan. Jadi kalau definisi bencana itu kejadiannya non-periodikal, sebenarnya kurang tepat ya. Sebenarnya periodik. Tetapi periodiknya belum bisa terbaca oleh kita. Tetapi kalau saya meyakini bahwa bencana itu periodik. Nah, periodisasinya itu yang belum kita bisa baca. Nah, kenapa harus periodik? Karena urusannya ke kesetimbangan alam. Jadi alam itu sangat setimbang. Pandemi ini aja, pandemi kan 100 tahun. Dulu ITB 1920 berdiri pada saat pandemi. Nah, 100 tahun perayaan ITB pas pandemi. Dulu sepi, sekarang sepi merayakannya. Nah itu cerita dari teman-teman di ITB. Nah itu selevel pandemi aja bisa ada periodiknya. Jadi non periodikal itu tidak tepat ya sebenarnya. Contohnya Jakarta kan ada banjir rutin 5 tahunan tuh. Memang terjadi 5 tahunan dengan karakteristik yang mirip tetapi tidak sama. Jadi harus ada siklus karena untuk menuju kesetimbangan harus periodik. Ketika kelihatannya non-periodik, kita belum bisa membacanya. Nah, kemudian ini, izin bertanya, 2019 saya pulang kampung. Wah, pulang kampung. Oh, masih boleh, belum pandemi. Saya banyak temukan jalan-jalan yang rusak karena tanah longsor. Dan banyak warga yang berdiri di samping jalan sambil meminta duit. Apakah kegiatan itu salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan itu, Pak? Saya kurang tahu. Tanya saja yang minta duit itu. Bukannya harusnya sudah ada anggaran pemerintah daerah untuk bencana itu. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya. Kalau urusannya minta-minta duit, kadang ya benar untuk tambahan anggaran ya. Karena bencana ini anggarannya masih kecil ya. Anggaran bencana itu kategorinya masih kecil di Indonesia ini. Karena masih banyak yang harus diurusin. Ya. Jadi anggaran bencana itu kecil, sehingga minta-minta duit di samping jalan bisa jadi itu untuk urusannya. Nah, apakah ada anggarannya? Ada, tetapi ya itu tadi, anggarannya kecil. Contoh di Bandung, Kota Media Bandung, itu menganggarkan bencana, anggaran bencana Kota Bandung. Nah, itu lucu juga ya. Ada anggaran bencana Kota Bandung tiap tahun. Yang untuk anggaran jaga-jaga cuma 50 juta. Anggaran jaga-jaga gitu.
Padahal kalau kejadian bencana sesar Lembang, boro-boro 50 juta, itu bisa ratusan miliar langsung harus hilang. Nah, itu saking kecilnya. Kemudian yang menarik itu tadi kita kaitkan, ketika di peraturannya tidak ada mencantumkan jenis bencana, karena bencana berdasarkan Undang-Undang 24/2007 itu hanya 12 kategori, plus 2 yang urusannya dengan sosial, teror tadi ya. Dengan satu lagi apa saya lupa. Jadi hanya ada 14 kategori bencana di Undang-Undang 24/2007. Nah, ketika ada yang di luar itu tidak bisa dianggarkan. Karena ketika tidak ada nomenklatur, tidak ada di RPJMN-nya, tidak ada di undang-undangnya. Nah, jangan harap akan timbul anggaran. Nah, itu ininya apa? Bukan lucunya ya, tapi ya itulah realitanya yang ada terkait kebencanaan. Nah, saya aja sekarang misalnya saya mau modelkan banjirop, kemudian BNPB itu tidak ada anggaran untuk membiayai saya untuk memodelkan banjirop. Kata BNPB kalau bisa ya gratis, tolong dibantu BNPB. Nah, itu kan kalau itu jadi repot gitu ya. Kalau saya gratis oke-oke saja, tetapi saya harus bayar modelernya, saya harus bayar mahasiswa yang bikinin. Nah, sebenarnya jadinya realitanya seperti itu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti akan ada perbaikannya. Nah, ini dari Mona Lisa ya, pertanyaan terakhir nih. Izin bertanya, mengingat wilayah negara Indonesia berada di garis Ring of Fire, nah, yang dimana banyak bencana alam yang terjadi, terutama gunung berapi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana. Tetapi mengapa sampai saat ini tidak ada usulan untuk memasukkan pelajaran tersebut ke dalam kurikulum di Indonesia? Usulan sudah ada. Bahkan sampai dengan tahun kemarin itu usulan hampir dimasukkan ke kurikulum, hampir ya. Tapi akhirnya nggak jadi lagi, karena push-nya mungkin belum ya. Bahkan Jokowi bilang harus dimasukkan ke kurikulum. Nah, Presiden nggak digubris sama anak buahnya, belum masuk di kurikulum. Nah, jadi kenapa? Ya karena mungkin butuh waktu aja kelihatannya ya. Jadi memasukkan ke kurikulum sedang diupayakan. Ada yang bilang sudah ada, tapi kurikulumnya di jenjang apa gitu. Nah, jadi memang realitanya balik lagi masih seperti itu. Oke, nah itu kira-kira ya pengantar tentang arti uraian hazard dan disaster ya. Nah, mungkin ya kita cukupkan ini ya, sudah jam 5 ya, sampai sini dulu lah. Karena nggak baik nih Zoom lama-lama ini. Nanti ke Pak Redo, kata Pak Redo harus 2 jam lebih, 2 jam setengah. Tapi agak ini nanti, agak repot nanti ke mitigasi mata ini, mitigasi dan lain-lain. Nanti kita coba saya buatkan di YouTube, bisa dibaca-baca. Nah, mungkin itulah solusinya ya. Jadi sekarang sampai di sini dulu ya, oke? Kita korupsi waktu sedikit nggak apa-apa lah. Karena saya 3 kali hari ini ya, pagi, siang, terus sekarang. Nah, Zoom. Nah, nanti besok Zoom. Nah, nanti takut otak saya kering juga nanti lama-lama. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu minggu depan ya. Untuk mata kuliah ini, sistem mitigasi bencana. Mungkin saya tutup atau gimana ya Pak Redo nih, Pak Ulim, saya tutup dulu lah ya. Iya Pak. Oke, jadi terima kasih. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.